Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wahyu Fajar Minata. Saya adalah salah satu staf dosen di program studi teknologi pengolahan kulit Politeknik ATK Yogyakarta dengan NUPTK 2044 766 667 130353 dan bidang keilmuan saya adalah teknik kimia. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD UKT-PT, khususnya dalam aspek pengajaran. Di sini saya ingin memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Teknik Pengolahan Limbah yang dilaksanakan pada semester ganjil pada tahun ajaran 2024-2025 dengan menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Selanjutnya saya akan menyampaikan deskripsi umum dari mata kuliah Teknik Pengolahan Limbah. Deskripsi umum mata kuliah Teknik Pengolahan Limbah merupakan salah satu kuliah wajib bagi mahasiswa semester ganjil pada program studi D3 Teknologi Pengolahan Kulit Politeknik ATK Yogyakarta. Mata kuliah Teknik Pengolahan Limbah memiliki bobot 3 SKS praktikum, bahasa pengantar pada mata kuliah Teknik Pengolahan Limbah menggunakan bahasa Indonesia. Mata kuliah Teknik Pengolahan Limbah berisi tentang uraian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan identifikasi sumber limbah, karakterisasi limbah, baku mutu air limbah, teknik pengolahan limbah secara fisika, kimia, dan biologi, analisis penentuan kadar, BOD, COD, TSS, TDS, TS, dan kadar krom. Terkait capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan ke mata kuliah Teknik Pengolahan Limbah, terdapat 4. Yang pertama adalah mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian yang kedua yaitu mampu menguasai konsep pengetahuan dan teknologi secara umum yang mencakup teknik pengolahan limbah. Nomor 3, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 4, mampu dan memahami identifikasi sumber limbah penyamakan kulit, karakterisasi limbah penyamakan kulit, baku mutu air limbah penyamakan kulit, teknik pengolahan limbah secara fisika, kimia, dan biologi, dan cara penentuan baku mutu air limbah berupa BOD, COD, kadar lemak, TSS, TDS, dan TS. Terkait capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, terdapat 4. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan atau mensimulasikan pengolahan limbah dengan benar. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan atau mensimulasikan beberapa jenis analisis penentuan BOD, COD, TSS, TDS, TS, dan kadar krom. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan identifikasi sumber limbah penyamakan kulit, karakterisasi limbah, baku mutu air limbah, dan teknik pengolahan limbah secara fisika, kimia, dan biologi. Mata kuliah Teknik Pengolahan Limbah dilaksanakan di kelas dan di laboratorium limbah selama kurang lebih 16 pekan, yang terdiri dari 7 pekan sebelum UTS atau ujian tengah semester, 1 pekan UTS atau ujian tengah semester, 7 pekan sebelum UAS atau ujian akhir semester, dan 1 pekan UAS atau ujian akhir semester. Setiap pelaksanaan pembelajaran, mahasiswa mengerjakan tugas teori dan membuat laporan praktikum. Evaluasi pembelajaran mata kuliah Teknik Pengolahan Limbah didapatkan dari kehadiran penugasan baik yang diberikan pada kelompok maupun individu, keaktifan mahasiswa, laporan, serta hasil ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Bobot penilaian yaitu aktivitas praktikum yaitu sebesar 30%, laporan praktikum yaitu sebesar 30%, dan ujian semester yaitu sebesar 40%. Dengan total bobot nilai yaitu 100%. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran mata kuliah Teknik Pengolahan Limbah yang saya laksanakan di ruang perkuliahan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di mata kuliah Teknik Pengolahan Limbah. Pada pagi hari ini
sebelum kita memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baiklah. Sebelum kita memasuki materi perkuliahan pada pagi hari ini, mungkin kita akan flashback terlebih dahulu ya, terkait dengan materi-materi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Untuk hari ini kita akan membahas tentang teknik pengolahan limbah. Nah, di sini nanti materinya adalah terkait dengan pengolahan secara fisika, kimia, dan biologi yang terdiri dari beberapa turunan-turunannya atau metode-metode di dalam proses pengolahan secara fisika, kimia, maupun biologi. Nah, mungkin kita akan merefresh kembali materi kuliah yang di pertemuan sebelumnya. Mungkin saya ingin tanya terlebih dahulu, pengertian dengan teknik pengolahan limbah itu apa ya kira-kira? Mungkin ada yang bisa menjawab? Teknik pengolahan limbah itu adalah satu cara untuk memproses limbah domestik atau industri dengan membuat instalasi dan cara pengolahannya sehingga didapatkan hasil limbah yang aman bagi lingkungan. Oke, terima kasih Dio. Betul. Nah, kemudian kalau ketika kita bicara tentang teknik pengolahan limbah, itu adalah teknik bagaimana kita mengolah limbah agar supaya limbah yang dihasilkan dari proses industri itu bisa kita buang secara aman ke lingkungan. Nah, tentunya kita buang secara aman ini ada maknanya. Nah, kira-kira yang dimaksud dengan aman itu seperti apa? Yang bisa menjelaskan mungkin? Jadi kriteria Oke, aman itu Dio. ya ditentukan dari peraturan pemerintah, peraturan Menteri LHK, Perda Provinsi atau Kabupaten, baku mutu air limbah. Oke. Nah, oke. Betul. Terkait dengan baku mutu air limbah. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan baku mutu air limbah itu seperti apa? Atau pengertiannya apa? Baku mutu air limbah itu ukuran batas kadar maksimum unsur limbah yang ditangkap. Perbedaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam air dan tanah. Ya, baik. Terima kasih, Dio. Oke, jadi betul ya, tentang teknik pengolahan limbah, kita ulang di pertemuan sebelumnya adalah suatu cara untuk memproses limbah domestik atau industri dengan membuat instalasi dan cara pengolahnya sehingga didapatkan organ limbah yang aman bagi lingkungan. Nah, tentunya di sini kita tidak hanya bicara tentang aman itu seperti apa, ya harus ada dasarnya. Yang dimaksud dengan aman itu adalah harus sesuai dengan baku mutu air limbah atau BMAL. Di mana baku mutu air limbah ini adalah ukuran batas kadar maksimum unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air limbah yang nantinya akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari suatu usaha atau kegiatan. Nah, baku mutu air limbah adalah batas maksimum kadar pencemar ya. Nah, di sini parameter yang diatur itu meliputi terdiri dari pH, kemudian BOD, COD, TSS, kemudian kadar logam berat, contohnya seperti krom, kemudian timbal atau Pb, dan juga kadmium. Nah, selain itu juga ada minyak, lemak, serta kandungan zat beracun lainnya. Nah, baku mutu di sini bertujuan untuk melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat dari dampak negatif pencemaran dalam konteks pengolahan limbah, penyamakan kulit khususnya ya, penerapan baku mutu ini sangat penting karena industri ini biasanya nanti akan menghasilkan limbah dengan beban pencemar yang cukup tinggi, terutama khususnya adalah krom. Ketika kita melakukan proses pengolahan atau penyamakan kulit dengan berbahan dasar mineral atau krom. Selain itu ada amoniak juga, kemudian protein organik dan juga zat warna. Oleh karena itu, pengolahan limbah cair itu harus dirancang secara menyeluruh sebelum kita buang ke dalam air atau ke badan air penerima atau digunakan kembali. Kegagalan memenuhi baku mutu tidak hanya mencemari lingkungan tapi juga dapat menimbulkan sanksi hukum dan merusak reputasi dari industri itu sendiri. Oke.
Nah, selanjutnya tentu saja di dalam proses untuk pemenuhan baku mutu air limbah ini terdapat beberapa metode pengolahan atau teknik pengolahan limbah. Ada 3. Nah, sebelum beranjak ke situ mungkin saya ingin bertanya terlebih dahulu, ketika kita bicara limbah, otomatis kita akan bicara wujud dari limbah itu juga, atau wujud dari limbah itu sendiri. Kira-kira wujud dari limbah yang dihasilkan dalam proses atau hasil dari proses industri itu kira-kira ada apa saja? Oke, Eli, silahkan. Oke, betul. Limbah padat, cair, dan juga gas. Nah, di antara beberapa macam jenis limbah tersebut, tentu saja ada metode di dalam proses pengolahannya. Kira-kira metode yang digunakan di dalam proses pengolahan limbah itu ada berapa? Oke, Eli? Oke, iya. Metode pengolahannya terdiri dari 3, yaitu metode pengolahan secara fisika, kimia, dan juga biologi. Pengolahan fisika merupakan pengolahan berdasarkan hukum fisika atau ukuran partikel. Kemudian gaya gravitasi, contohnya adalah penyaringan kasar dan halus. Nah, untuk pengolahan limbah secara fisika, ini biasanya memanfaatkan proses fisik tanpa mengubah sifat kimia dari limbah itu sendiri. Di dalam industri penyamakan kulit, proses ini bertujuan untuk memisahkan padatan kasar, kemudian minyak dari limbah cair. Contoh dari pengolahan fisika itu terdiri dari ada beberapa ya, contohnya ada penyaringan atau screening, yang tujuannya salah satunya adalah untuk memisahkan bulu atau potongan kulit. Kemudian yang kedua ada pengendapan atau sedimentasi, itu tujuannya adalah untuk memisahkan partikel tersuspensi dan flokulasi fisik dengan bantuan agitasi atau pengadukan ringan biasanya. Nah, selain itu pengapungan atau flotasi itu biasanya juga digunakan untuk memisahkan lemak dan minyak. Nah, untuk proses fisika biasanya merupakan tahapan awal sebelum limbah masuk ke pengolahan kimia atau ke pengolahan biologi. Nah, sedangkan untuk pengolahan limbah secara kimia di sini adalah proses yang menggunakan reaksi kimia untuk mengendapkan, kemudian mengoksidasi atau menetralisir zat pencemar di dalam limbah cair. Nah, biasanya di dalam limbah di dalam industri penyamakan kulit, metode ini sering digunakan untuk mengendapkan logam berat, contohnya seperti krom, kemudian menurunkan kadar COD, kemudian menetralkan pH dari limbah yang terlalu asam atau terlalu basah. Nah, untuk contoh dari proses kimia itu meliputi proses koagulasi, flokulasi, kemudian biasanya untuk flokulasi itu menggunakan bahan kimia seperti tawas atau PAC untuk penggumpalan partikel halus. Nah, kemudian selanjutnya adalah proses netralisasi. Ini menggunakan asam atau basa untuk menyeimbangkan pH. Dan juga ada proses oksidasi atau reduksi biasanya, di mana proses reduksi atau oksidasi ini mengubah zat beracun menjadi bentuk yang lebih stabil atau tidak berbahaya. Nah, untuk pengolahan kimia itu biasanya dilakukan setelah proses fisika dan juga sebelum tahap biologi. Gitu. Nah, selanjutnya adalah proses pengolahan secara biologi. Ini adalah proses pemecahan zat organik di dalam limbah oleh satu mikroorganisme atau oleh bantuan mikroorganisme, terutama bakteri yang mengubah bahan pencemar menjadi senyawa yang lebih sederhana dan aman bagi lingkungan. Di dalam industri penyamakan kulit khususnya, metode ini digunakan untuk menurunkan kadar dari BOD atau biochemical oxygen demand dan juga COD. Ini penurunannya biasanya cukup tajam ya, sekitar kurang lebih
75-85%. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengurangi khususnya di nilai BOD dan juga COD yang berasal dari sisa protein, lemak, dan bahan organik lainnya. Nah, untuk proses biologis biasanya dapat dilakukan secara aerob dan juga anaerob, di mana aerob itu adalah dengan oksigen seperti di dalam kolam aerasi atau reaktor biologis atau lumpur aktif, maupun secara anaerob atau tanpa oksigen seperti di dalam reaktor biogas. Gitu. Nah, ini adalah contoh dari teknologi pengolahan secara fisika ya. Ini adalah contoh bentuk screening. Ini contoh gambarnya seperti ini, screening yang terdiri dari diameter jari-jari, yang tujuannya adalah untuk menyaring pengotor yang ukurannya masih besar, atau untuk memisahkan benda-benda padat berukuran besar, contohnya seperti kayu, daun, atau sampah lainnya. Nah, kemudian proses ini sangat penting, tujuannya adalah untuk mencegah gangguan aliran dan penyumbatan pada saluran, serta melindungi pompa dan peralatan instalasi di pengolahan proses di berikutnya. Selanjutnya adalah mixing. Ini adalah proses pencampuran agar limbah cair merata dan juga homogen. Proses ini penting biasanya agar bahan kimia seperti koagulan, kemudian disinfektan atau klorin ini dapat tersebar secara merata di dalam seluruh volume air limbah, sehingga reaksi kimia yang diinginkan itu bisa berlangsung secara optimal dan juga efektif. Nah, mixing ini biasanya dilakukan sebelum tahap koagulasi atau disinfeksi menggunakan alat mekanis pengaduk ya atau agitator, atau juga bisa menggunakan sistem hidrolik. Dengan pencampuran yang baik, ini harapannya nanti efisiensi dari pengolahan itu akan meningkat dan hasil akhir menjadi lebih optimal. Oke, selanjutnya adalah sedimentasi. Sedimentasi di sini adalah proses unit operasi di dalam proses pengolahan limbah cair yang bertujuan untuk menghilangkan partikel-partikel tersuspensi atau vlog hasil reaksi kimia melalui gaya gravitasi. Nah, biasanya di dalam proses ini partikel-partikel kecil itu nanti akan bergabung membentuk vlog atau gumpalan yang lebih besar dan lebih berat. Nah, sehingga nanti harapannya dia akan mengendap ke dasar tangki sedimentasi. Nah, selanjutnya endapan ini biasanya nanti akan dapat dikeluarkan sebagai lumpur. Sedangkan air di bagian permukaan atasnya nanti akan mengalir ke tahap pengolahan berikutnya. Sedimentasi ini sangat penting untuk menurunkan kandungan TSS atau total suspended solid, dan nanti mampu juga untuk meningkatkan efisiensi pengolahan limbah secara keseluruhan. Oke, nah ini adalah contoh gambar untuk proses filtrasi ya. Filtrasi adalah proses penyaringan. Nah, untuk penyaringan itu biasanya dilakukan dengan butiran granular yang halus dan berpori. Oke, selanjutnya adalah ini contoh untuk teknologi pengolahan secara kimia. Nah, untuk teknologi pengolahan secara kimia itu terdiri dari dua metode biasanya. Ada metode koagulasi, kemudian flokulasi, kemudian biasanya dilanjutkan juga dengan proses netralisasi dan juga oksidasi reduksi atau redoks jika diperlukan. Nah, untuk pengolahan limbah secara kimia ini merupakan metode yang menggunakan reaksi kimia untuk menghilangkan atau mengubah kontaminan dalam air limbah menjadi bentuk yang tidak berbahaya. Nah, tahapan pertama itu biasanya dilakukan proses koagulasi yang merupakan penggabungan partikel koloid tersuspensi agar membentuk vlog besar yang lebih mudah diendapkan. Nah, ini biasanya memanfaatkan reagen seperti
alum ya, atau Al2SO4 3 kali, kemudian ada PAC. Bisa juga menggunakan periklorid atau ferrosulfat yang mengandung ion logam untuk menetralkan muatan partikel. Nah, untuk koagulasi ini biasanya prosesnya harus dilakukan segera ke tahap selanjutnya, yaitu proses flokulasi. Di mana flokulasi ini merupakan proses pengadukan lambat menggunakan polimer organik. Biasanya dia sifatnya adalah anionik, kationik maupun non-ionik untuk memperbesar flok. Nah, harapannya flok nanti hasil koagulasi akan lebih mudah mengendap. Selanjutnya biasanya ke proses netralisasi ya. Proses netralisasi ini adalah penyesuaian pH dari limbah agar berada di dalam kisaran aman. Biasanya di pH 6 sampai 9. Yang penting untuk efektivitas proses kimia berikutnya. Biasanya untuk proses netralisasi ini ditambahkan asam seperti HCl atau H2SO4 untuk limbah basah atau basah seperti NaOH dan juga CaOH untuk limbah asam. Oke, nah selanjutnya adalah proses biologi ya, memanfaatkan aktivitas mikroorganisme. Ini biasanya untuk menguraikan senyawa organik yang sifatnya biodegradable. Lebih murah dan efisien prosesnya, kemudian untuk mengurangi atau menguraikan kandungan BOD dan juga COD. Oke, nah ketika kita bicara proses biologi, di sini ada proses BOD ya. Nah, untuk proses BOD di sini, yang dimaksud BOD itu adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk memecah bahan organik. Nah, di sini juga tentunya ada DO atau dissolved oksigen yang merupakan jumlah oksigen yang terlalu di dalam air. Nah, penentuan BOD ini dapat dilakukan dengan DO5, pengukuran DO pada hari ke-0 dan ke-5. DO0 itu merupakan sampel tanpa inkubasi, langsung dititrasi untuk mengetahui jumlah oksigen di dalam air. Sedangkan DO5 itu adalah hasil inkubasi selama 5 hari dengan kondisi gelap dan juga suhu tetap ya, atau suhu dingin di kisaran 20 derajat Celcius agar tidak tereduksi oleh cahaya harapannya, dan juga sebagai pembanding dengan DO0. Nah, untuk menghitung menghitung BOD itu kita gunakan rumus DO0 dikurangi dengan DO5 gitu. Nah, untuk prinsip yang digunakan di dalam hitungan nilai BOD itu biasanya kita menggunakan atau umum digunakan prinsip metode Winkler, di mana pada suasana alkalis atau dengan menambahkan natrium hidroksida, MnSO4 atau mangan sulfat yang ditambahkan ke dalam larutan sampel nanti akan membentuk reaksi MnOH 2 kali. Dengan adanya oksigen pada pH basah, nanti diharapkan MnOH 2 kali ini akan teroksidasi oleh oksigen terlarut menjadi endapan MnO2 yang berwarna coklat. Nah, selanjutnya kita tentukan jumlah oksigen dengan cara dititrasi dengan menggunakan metode titrasi iodometri. Jadi nanti kita sampel yang sudah kita inkubasi, kita tambahkan asam sulfat dan juga kalium iodida yang nantinya akan menyebabkan terbentuknya iodin yang ekuivalen dengan jumlah oksigen yang terlarut. Nah, nanti jumlah iodin yang dibebaskan itu nanti kita akan analisis dengan titrasi iodometri dengan menggunakan titran Na2S2O3 biasanya. Nah, untuk reaksinya mungkin bisa saya tuliskan seperti ini. Nah, ini adalah contoh reaksi BOD yang berlangsung. Gitu. Sampai di sini bisa dipahami ya? Oke. Nah, ini adalah perhitungan dari BOD ya, di mana nanti setelah kita lakukan proses titrasi iodometri dengan titran Na2S2O3
dengan ditambahkan indikator amilum, kemudian langsung ada yang kita titrasi ya. Kemudian setelah 5 hari inkubasi itu ada yang kita titrasi dengan metode yang sama. Nah, ini adalah contoh persamaan untuk menghitung nilai BOD. Jadi DO dalam satuan miligram per liter nanti sama dengan volume dari tiosulfatnya dikalikan dengan konsentrasi atau normalitas dari tiosulfat dikalikan 1000 dikalikan BE dari oksigen dan dikalikan pengenceran dibagi dengan volume sampel. Nah, ini adalah contoh ya soal dalam proses penghitungan BOD. Sebanyak 300 ml sampel air diuji untuk analisis BOD5 menggunakan metode Winkler titrasi iodometri. Sampel dibagi menjadi 2, sampel awal hari ke-0 dan juga sampel inkubasi atau hari ke-5. Untuk sampel awal ini segera penambahan reagen dan menunjukkan volume titrasi 12,5 ml dengan larutan Na2S2O3 konsentrasinya adalah 0,025 normalitas. Kemudian untuk sampel inkubasi kelima setelah diinkubasi 5 hari pada suhu 20 derajat Celcius dititrasi dan menunjukkan volume 5 ml larutan Na2S2O3 dengan konsentrasi 0,025 normalitas. Nah, di sini kemudian dihitung nilai BOD5 dari sampel tersebut. Nah, dari persamaan ini BOD sama dengan volume awal dikurangi volume setelah 5 hari, sampel 0 dikurangi sampel 5 hari dikalikan normalitas dikalikan 8000 dibagi dengan volume sampel. Nah, ini adalah nilai yang dihasilkan. Oke. Nah, ini ada contoh soal yang bisa kalian kerjakan. 5 menit cukup ya. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Nanti yang sudah selesai silahkan maju ke depan. Atau mau langsung ada yang maju ke depan? Oke, silahkan. Aman. Iya, betul. Hasilnya 6,5 mg per liter. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada? Cukup? Iya. Baiklah. Ini adalah jawabannya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin perkuliahan saya cukupkan dulu sekian. Karena waktu kita juga sudah habis. Tidak ada yang ditanyakan? Cukup? Oke, baiklah. Kalau tidak ada yang ditanyakan, perkuliahan saya cukupkan sekian terlebih dahulu. Terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran mata kuliah teknik pengolahan limbah yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya pada kuliah teknik pengolahan limbah program studi D3 Teknologi Pengolahan Kulit Politeknik ATK Yogyakarta. Terima kasih kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi Smart Dosen tahun 2025, serta terima kasih saya ucapkan untuk Politeknik ATK Yogyakarta, program studi D3 Teknologi Pengolahan Kulit, rekan sejawat dosen, serta rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.